Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Raja Desa. Dalam aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Menurut Bapak Nadiem Makarim, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahap B yaitu buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya di tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Poin kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yang saya ambil adalah Gelis Pisan, singkatan dari Gerakan Literasi Melalui Pembiasaan. Definisi singkat: Gelis Pisan, Gerakan Literasi Melalui Pembiasaan adalah inisiatif atau gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui kebiasaan membaca, menulis, dan kegiatan literasi lainnya yang dilakukan secara rutin. Fokus dari Gelis Pisan adalah membangun budaya literasi di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa, guru, dan komunitas untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang terintegrasi dalam pembelajaran sehari-hari. Gerakan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan program Gelis Pisan yaitu melatih keterampilan dan mengembangkan kompetensi murid dalam bidang literasi sehingga mencapai tujuan akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Latar belakang mengapa memilih program Gelis Pisan yang pertama, masih rendahnya budaya baca. Dengan memperkenalkan pembiasaan literasi di sekolah, diharapkan minat baca dan kemampuan literasi siswa dapat meningkat. Yang kedua, kurangnya minat baca di kalangan siswa. Budaya membaca di Indonesia masih belum berkembang secara optimal. Banyak siswa yang belum terbiasa membaca secara rutin, baik di sekolah maupun di rumah. Poin ketiga, pentingnya pembiasaan dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan yang dibangun sejak dini, seperti membaca secara rutin, dapat berkontribusi besar pada perkembangan keterampilan dan karakter siswa. Pembinaan literasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat fondasi akademik dan emosional siswa. Tahap B, buat pertanyaan umum. Tahap B buat pertanyaan umum. Yang pertama, pertanyaan. Mengapa kita perlu membuat wadah kreativitas untuk melatih keterampilan murid? Dan poin kedua, bagaimana kita melaksanakan program Gelis Pisan untuk melatih keterampilan murid? Yang selanjutnya, tindakan. Berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pentingnya program Gelis Pisan. Berdiskusi dengan rekan sejawat terkait pentingnya program Gelis Pisan. Yang selanjutnya, rencana. Berdiskusi dengan siswa untuk menggali ide di tahapan awal. Kemudian aset, kekuatan, dan sumber daya. Di sini melibatkan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, kepala perpustakaan, dan guru. Waktu 2 hari dan penanggung jawab calon guru penggerak, kepala sekolah, dan guru. Yang selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan Bagja. Tahapan pelaksanaan Bagja bagian B yaitu buat pertanyaan utama. Di sini ada galeri diskusi bersama kepala sekolah dan perwakilan guru untuk membicarakan tentang gerakan literasi melalui pembiasaan. Yang selanjutnya terdapat galeri di mana saya mensosialisasikan gerakan Gelis Pisan pada semua guru yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa. Yang selanjutnya adalah galeri pada saat sedang berdiskusi dengan perwakilan murid per kelas. Catatan refleksi tahapan buat pertanyaan utama.
Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Program Gelis Pisan menekankan pentingnya literasi melalui kegiatan pembiasaan rutin seperti membaca dan menulis setiap hari di sekolah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi program ini adalah membuat pertanyaan utama yang relevan dan menantang untuk mengarahkan diskusi atau kegiatan literasi. Pertanyaan utama harus menggugah rasa ingin tahu siswa, relevan dengan materi yang dibaca dan mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis secara mendalam tentang topik yang sedang dibahas. Poin kedua adalah feelings atau perasaan. Saya merasa bahwa membuat pertanyaan utama adalah langkah yang penting, tetapi menantang dalam pelaksanaan program literasi ini. Ada persamaan antusias untuk menggali lebih dalam cara membuat pertanyaan yang efektif dan menarik bagi siswa. Namun, saya juga merasa sedikit cemas tentang bagaimana memastikan pertanyaan tersebut benar-benar relevan dan mampu memotivasi siswa untuk berpikir kritis serta berdiskusi secara aktif. Poin ketiga adalah findings atau pembelajaran. Melalui refleksi ini, saya menemukan bahwa pertanyaan utama yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu jelas, terbuka atau open-minded, relevan dengan pengalaman siswa dan mampu mengaitkan materi literasi dengan konteks kehidupan nyata mereka. Saya juga menyadari pentingnya melibatkan siswa dalam proses pembuatan pertanyaan untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, pertanyaan utama sebaiknya mendorong siswa untuk menggali berbagai perspektif, bukan hanya mencari jawaban tunggal. Poin keempat, future atau penerapan. Untuk kedepannya, saya berencana untuk lebih banyak berlatih dalam membuat pertanyaan utama yang sesuai dengan tujuan literasi. Saya akan mempelajari teknik membuat pertanyaan yang efektif dan mengajak kolega guru untuk berdiskusi, serta berbagi pengalaman dalam membuat pertanyaan literasi. Saya juga ingin melibatkan siswa dalam proses ini, meminta mereka merancang pertanyaan tentang teks yang mereka baca, dan kemudian menggunakan pertanyaan mereka sebagai titik awal diskusi kelas. Dengan cara ini, diharapkan program Gelis Pisan dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi dan keterlibatan siswa. Yang selanjutnya adalah tahap A, ambil pembelajaran. Tahap A, ambil pembelajaran. Yang pertama, pertanyaan. Kegiatan apa yang dapat mengembangkan program pengembangan kompetensi Gelis Pisan? Kemudian, apa yang membuat rasa nyaman ketika murid melaksanakan kegiatan Gelis Pisan? Yang selanjutnya, tindakan. Mencari referensi tentang berbagai program literasi dari berbagai sumber dan sekolah lain, kemudian mencari contoh kegiatan literasi yang mengasihkan dan dapat meningkatkan minat murid. Yang selanjutnya, rencana. Melakukan diskusi dengan siswa terkait program Gelis Pisan, kemudian menyiapkan e-book dan beragam supaya bahan bacaan lebih menarik. Yang selanjutnya, aset kekuatan atau sumber daya. Yang pertama, modal manusia terdiri dari kepala sekolah, wakasek kesiswaan, kepala perpustakaan dan juga guru, kemudian modal politik, kebijakan kepala sekolah, waktu 3 hari, dan penanggung jawab ada calon guru penggerak, kepala sekolah, dan guru. Untuk selanjutnya di sini terdapat galeri dari poin A, ambil pelajaran, yaitu pelaksanaan wawancara bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Raja Desa. Yang selanjutnya adalah galeri, pada saat mempolling literasi yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa antusias dalam program ini. Yang selanjutnya dari A, ambil pelajaran adalah galeri, kerjasama dengan perpustakaan daerah dan pembuatan jurnal literasi. Catatan refleksi tahapan ambil pembelajaran. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Gelis Pisan bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa melalui pembiasaan harian membaca, menulis, dan berdiskusi literasi.
Pada tahap ambil pembelajaran, fokusnya adalah mengidentifikasi apa yang telah dipelajari siswa dari kegiatan literasi tersebut. Tahapan ini melibatkan refleksi siswa terhadap teks yang telah dibaca, menghubungkan dengan pengalaman pribadi, dan menggali pemahaman lebih dalam tentang tema atau pesan yang disampaikan. Proses ini mendorong siswa untuk menyimpulkan, membuat analisis kritis, dan memahami dampak pembelajaran terhadap diri mereka sendiri. Poin yang kedua adalah feelings atau perasaan. Saya merasa bahwa tahapan ambil pelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran literasi karena memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Ada rasa puas melihat siswa mampu mengaitkan pembelajaran dari teks dengan kehidupan nyata mereka. Namun, saya juga merasa tertantang karena tidak semua siswa bisa dengan mudah mengambil pembelajaran atau melihat relevansi dari teks yang dibaca. Terkadang ada kekhawatiran tentang bagaimana memastikan bahwa semua siswa dapat terlibat aktif dan memperoleh pemahaman secara mendalam. Poin ketiga adalah findings atau pembelajaran. Dari refleksi ini, saya menemukan bahwa untuk memastikan keberhasilan tahap ambil pembelajaran, penting untuk menyediakan panduan yang jelas bagi siswa tentang cara merefleksikan teks yang mereka baca. Saya juga menyadari bahwa pertanyaan reflektif yang terbuka, diskusi kelompok kecil, dan berbagi pengalaman pribadi dapat membantu siswa dalam menghubungkan teks dengan kehidupan mereka. Selain itu, saya menemukan bahwa beberapa siswa membutuhkan lebih lanjut dalam mengekspresikan pemikiran mereka, sehingga teknik pengajaran yang lebih beragam sangat diperlukan. Poin keempat adalah future atau penerapan. Kedepannya, saya berencana untuk lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran yang mendukung reflektif seperti journaling, peta pikiran, dan drama literasi. Saya akan memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat merasa lebih nyaman untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka. Saya juga akan mengembangkan rubrik penilaian refleksi yang jelas agar siswa memahami apa yang diharapkan dalam proses mengambil pembelajaran. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengambil makna yang signifikan dalam kegiatan literasi dan bahwa mereka telah belajar sesuatu yang berharga. Refleksi ini membantu saya memahami pentingnya memfasilitasi proses refleksi yang mendalam bagi siswa dan bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif dan pemahaman kritis. Sekian pemaparan modul 3.3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetaplah menjadi guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.